angka itu kan sebetulnya kalau buat gua kan angka itu menjadi penanda. Karena negara yang maju itu sesungguhnya adalah yang kelas menengahnya gemuk. Ya. Negara yang stabil itu. Jadi ketika kelas menengah turun sekarang, berkurang, buat gua itu peringatan dini. Guys, kita ini dalam berkaitan dengan lintas sejarah, kita harus akui keramat dangkal. Kita nggak belajar sejarah apapun. Kita malas sekadar menengok apa yang pernah kita alami di hari-hari, di pekan, di bulan yang telah basi. Dan Puisi nih. tahun-tahun sehingga kita linglung dan lupa dari mana kita berasal dan budaya apa yang pernah kita anut. Ini sama seperti jargon yang sekarang ini, seolah-olah kita memang menuju ke Indonesia emas. Indonesia cemas. 2045 Indonesia emas, seolah-olah itu sesuatu yang wah. Padahal gua ya secara pribadi melihat bahwa ini rapuh, bangsa ini rapuh karena yang kita dengungkan hanya persoalan materi, persoalan oligarki yang tidak berbicara tentang budaya dan manusia kita. Nah, jadi katanya sekarang gaungnya Indonesia emas dan sebagainya. Tapi beberapa ratus meter dari Istana Negara, Kampung itu kumuh. Kampung Kumuh. Di gedung-gedung pencakar langit, di balik gedung-gedung pencakar langit, perkampungan kumuh. Bahkan banyak cerita kalau kita belusukan ya, yang diajarkan oleh Presiden Jokowi belusukan. Itu kita bisa menemukan minyak goreng sasetan. Orang membeli beras setengah liter. Artinya adalah daya beli kita sangat rendah. Ya. Yang kedua, kita masih menemukan yang tidak jauh juga dari pusat ke ibu kota, Jakarta, masih ibu kota. Itu banyak juga warga yang harus puasa karena tidak ada penghasilan, kerja serabutan. Puasanya lebih dramatis juga ya kalau gua melihatnya ya. Jadi mereka puasa, mereka sahur dengan air hangat. Ketika buka, mereka buka juga dengan air hangat. Ini gua pikir tadinya semacam kayak cerita aja, tapi ternyata ya memang seperti itu. Kita bisa menemukan yang seperti itu. Nah, jadi soal ekonomi ini data menunjukkan hal lain lagi nih di BPS ya. Gimana, Le? BPS ya kemarin merilis dan angka yang sebetulnya sudah bisa ditebak ya. Di zaman Presiden Jokowi ini kelas menengah turun. Jumlah kelas menengah yang turun tuh 9 juta. 9 juta? Iya. Ini kan sebetulnya udah bisa diprediksi. Kelas bawah itu ditopang oleh bansos. Kelas atas itu dengan pajak, kemudahan dan keringanan pajak. Memang kelas menengah itu nggak ada yang perhatiin oleh pemerintah, kan tidak ada yang memperhatikan kelas menengah. Iya. Jadi kelas menengah turun itu menjadi wajar karena memang pemerintah tidak memberikan insentif kepada kelas menengah. Kemudian ketika industri turun, salah satunya media lah misalkan, maka PHK kemudian terjadi di mana-mana. Itulah kemudian kelas menengah menjadi turun. Yang menarik sebetulnya adalah kajiannya dari itu 9 juta ya, Le? Ya, 9 juta. Kelas menengah ya? Hilang. 9 juta kelas menengah itu kan berkaitan
Itu kaitannya keluarga atau kaitan dengan kepala keluarga? Mix kalau itu. Oke. Mix. Jadi ada yang sudah berkeluarga dan ada yang belum berkeluarga. Nah, angka itu kan sebetulnya kalau buat gua kan angka itu menjadi penanda. Karena negara yang maju itu sesungguhnya adalah yang kelas menengahnya gemuk. Yeah. Negara yang stabil itu. Jadi ketika kelas menengah turun sekarang, berkurang, buat gua itu peringatan dini. Peringatan dini karena rembetannya kemana-mana tuh, kalau kelas menengah turun. Terhadap isu konflik sosial, konflik politik, ketika kelas menengah turun. Artinya dari secara jumlah ya. Kajian terbaru adalah consumer index, daya beli ini. Daya beli turun. Memang data terbaru mengatakan daya beli kebutuhan pokok ini, harga kebutuhan pokok dianggap sudah mulai stabil, sudah mulai turun segala macam. Tetapi daya beli masyarakat itu kelihatan stagnan nih. Ya kalau itu menurut gua sesuai dengan realitanya ya. Tadi yang seperti gua bilang tadi. Bayangkan minyak goreng sasetan. Kenapa dibuat saset? Ya itu karena daya beli kan. Betul. Kebutuhan demand. Demand. Demandnya jadi begitu turun sehingga dibuatlah sasetan. Betul. Nah itu peringatan dini buat pemerintah yang mengatakan selalu ngomong, oh pertumbuhan ekonomi tinggi segala macam. Artinya pertumbuhan ekonomi kita sangat bergantung kepada kelas atas kan. Iya. Itu data perbankan kan menunjukkan bahwa tabungan 100 juta ke atas itu tidak ada yang berkurang kan. Iya. Artinya kan orang kaya tidak turun kelas nih. Iya. Tapi kan yang didengung-dengungkan, yang dibangga-banggakan kita ini adalah pertumbuhan ekonomi kita stabil, bahkan di Asia kita tinggi ya, di dunia bahkan ya. Dianggap paling bagus kan kita, salah satu yang bagus. Benar. Karena pada start pandemi kemarin, ketika semua negara lockdown, kita enggak tuh. Ketika itu Jokowi memang keputusannya tepat sekali itu. Betul. Kalau pertumbuhan ekonomi itu kan tidak berbanding lurus dengan pemerataan. Oke. Artinya kalau pertumbuhan ekonomi itu konglomeratnya sukses semua, pertumbuhan ekonomi naik. Nah ini yang harus orang pahamin. Kaitan misalnya dengan dinasti, kaitan misalnya dengan oligarki, itulah yang menyebabkan pemerataan kurang. Pemerataan kurang, makanya ukurannya kan menjadi ke Gini rasio kan. Ketika pemerataan kurang, maka disparitas atau perbedaan jurang kaya miskin itu menjadi makin lebar. Itulah yang gue bilang tadi, ketika angka kelas menengah turun, jumlah kelas menengah turun, itu rembetannya adalah ke tadi tuh konflik sosial. Ya, konflik sosial, betul. Itulah yang dulu pernah ketika gua interview almarhum Gubernur DKI Ali Sadikin, petisi 50, waktu itu lawan kekuasaan Orde Baru Soeharto. Perut gue ditonjok-tonjok tuh sama dia tuh. Kamu orang susah ya, gampang marah kamu. Terjadilah meletus akhirnya 98 kan. Nah, mungkin apa yang terjadi sekarang ini berkaitan juga dengan gaya hidup. Ekonomi kita semu, gaya hidup kita semu. Gue melihatnya memotretnya di sisi yang lain dalam konteks empati itu, Le. Ya. Jadi kita dipertontonkan oleh orang-orang pemimpin kekuasaan atau apapun dengan menampilkan yang wah-wah, mewah-mewah, pengawalan, bodyguardnya dan sebagainya, yang seolah-olah memang kita ingin menuju ke Indonesia emas. Padahal bukan begitu kan. Dan masyarakat kebanyakan juga mungkin belum sadar juga, hanya berpikir, oh kita sebentar lagi akan negara kaya, terus untuk kita akan terangkat. Padahal sejarah sudah membuktikan, kekuasaan itu tidak bisa menentukan, tidak selalu menentukan nasib kita. Karena nasib kita itu juga tak menentu.
Jadi Boleh, boleh. jadi itu yang mungkin harus diinikan. Nah, yang lain adalah menurut gua ini juga aura di kita itu kita selalu ribut tentang politik. Ya. Dikit-dikit ribut tentang politik, 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 politik. Dan orang Indonesia senang sekali bicara tentang politik. Dia tidak terlalu suka dengan isu-isu ekonomi. Dia tidak terlalu suka dengan isu-isu kemandirian. Padahal basisnya di sana tuh, Basisnya itu. Makanya kan nggak sederhananya gini, kayak orang ngomong kemacetan segala macam gitu ya. Termasuk BBM boros segala macam. Padahal kalau kita di jalan nih, kan banyak galian tuh di Jakarta ya. Coba, ada nggak galian di situ tulisan bahwa galian ini akan berlangsung dari tanggal sekian sampai tanggal sekian? Pasti nggak ada. Iya. Tulisannya cuma maaf perjalanan Anda terganggu. Kan nggak ada tulisan. Terganggunya itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, nggak ada. Nggak ada. Padahal itu harus dicantumkan di situ. Betul. Iya betul, kan? Betul. Kita itu memaklumi aja itu. Padahal kalau di luar itu udah class action loh. Iya. Mereka kritis ya. Iya dong. Dan ada aturan undang-undangnya kan? Ada undang-undangnya. Jadi kita nggak pernah nyantumin itu. Project apa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Sehingga kita sebagai rakyat, pembayar pajak, tahu nih gua terganggu itu berapa hari. Iya. Yang terdekat deh Singapura, pasti ada tulisannya. Betul. Nah, yang lain menariknya lagi lah. Kalau di Indonesia membangun infrastruktur itu begitu cepat, buru-buru seolah-olah. Di luar membangun infrastruktur lama. Karena perencanaan dan hasilnya bisa puluhan tahun. Contoh nih, nggak usah jauh. Tol Jagorawi. Oh iya. Tol pertama di Indonesia, guys. Sekarang paling terbaik. Kualitasnya keren. Tetapi setelah itu, tol-tol dibangun dengan cepat dan sebagainya, kualitasnya under. Itu kan yang diprotes dulu MBZ. Jalan lantai MBZ. Bumpy kan, bergelombang gitu. Katanya alasannya, ini bumpy-nya masih normal. Terbukti korupsi. Itu MBZ loh, hibah. Dan kita juga jadi ngeri tuh. Ngeri. Sekarang ini jangan-jangan kekuatannya nggak sesuai ini. Karena kan banyak angkutan ya pribadi, yang mobil-mobil pribadi nggak mau naik lewat MBZ. Iya. Lewat bawah karena takut. Nah itu korupsi. Nah, kembali ke tadi kelas menengah. Ini sebetulnya peran pemerintah menjadi penting. Mendorong kelas menengah. Betul, Le. Mendorong kelas menengah. Terpaksa kita harus nyitir Anies juga nih, Le. Bukannya kita pro Anies sih sebenarnya ini, Le. Tetapi ada statementnya Anies itu yang menarik ya, yang mengatakan kekuasaan itu lebih dari soal bisnis, lebih juga dari soal uang. Kekuasaan itu adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Kenapa gue sitir ini, Le? Karena yang kita bahas tadi itu tidak lepas dari political will. Tidak terlepas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, sehingga apa yang dikatakan tadi bahwa kekuasaan itu tidak sekadar duit, ya artinya adalah mereka yang terpilih menjadi orang terbaik di negeri ini, ya janganlah hedon juga, janganlah mempertontonkan tentang gaya hidupnya, jangan mempertontonkan kepengawalan, dikawal kemana-mana. Emang siapa yang mau nembak? Iya. Paus aja kagak. Paus aja enggak. Naik mobil terbuka. Jadi itu yang kayaknya sekarang itu soal tadi yang gue bilang itu, bahwa kita seringkali tidak belajar dari literasi sejarah kita sendiri. Kemarin kayak pidatonya Hashim ya, adanya Prabowo, buat gue angin segar ya. Misalkan bangun perumahan 2 juta di daerah dan konglomerat nggak boleh masuk, karena itu akan menjadi proyeknya buat BUMDes, koperasi dan sebagainya. Keren tuh. Keren. Cuma jangan sampai nih, karena yang udah kan seringkali terjadi tuh. Yang dapat proyeknya koperasi atau apa gitu kan. Tapi yang ngerjainnya tetap istilahnya jual beli izin kan. Dan jangan sampai harus dikawal tuh. Iya, sama ini kebijakannya gua nggak ngerti ya pemerintah sekarang ya. Gimana ceritanya? BSD, Bumi Serpong Damai,
bagaimana PIK Pantai Indah Kapuk itu dijadiin proyek strategis nasional. Uang itu swasta yang ngebangun, keren. Itu dijadiin proyek strategis nasional. Kenapa nggak ke Banten misalnya? Kenapa nggak ke Serang? Kenapa nggak ke Pandeglang? Kenapa nggak ke Karawang? Yang memang itu membutuhkan gitu loh. Itu yang kecurigaan publik menjadi bahwa para Konglo ini bangunnya di sana IKN, icrit, ocrot ada di Jakarta. Itu kan kecurigaan yang terjadi. Nah, kalau gue sih ngelihat tadi yang lu bilang, political will pemerintah dibutuhkan. Karena bahaya lah, kondisi ini bahaya. Indonesia emas itu bukan sekedar jargon gitu loh, jangan sekedar jargon. Ini yang harus topang, dan kelas menengah harus kuat. Di negara manapun, negara-negara yang stabil, yang hebat, kelas menengahnya kuat. Ya. Kalau gue sih lain lagi ya. Gue tidak terlalu bangga menjargonkan Indonesia tahun sekian akan menjadi Indonesia emas. Bagi gue bullshit gitu. Bagi gue yang paling basic adalah tahun sekian masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berbudaya, beretika. Jadi intinya adalah apa artinya kemewahan dengan attitude yang buruk. Kan nggak ada itu. Sebagai kita manusia, makhluk manusia yang namanya manusia ya. Karena kalau misalnya nggak seperti itu ya akhirnya kita hidup seperti di hutan rimba. Benar. Yang tidak berbudaya gitu loh. Makanya itu yang orang ngomong calon-calon kepala daerah mau bangun ini, nggak penting deh bang, lo benerin deh etikanya, budayanya gitu. Betul. Jadi kayaknya itu yang kita berharap, jangan kita memang terpukau atau menjanjikan hal-hal yang sifatnya materialistis, materi, ataupun misalnya dengan infrastruktur atau apa, tetapi karakter nationnya. Ya. Bagi gue lebih penting manusianya ya. Itu pidatonya Prabowo tuh di Gerindra buat gue keren kan. Jangan ada lagi yang ngomong omon-omon. 11 udah selesai. Ya. Kita mikir ke depan. Buat gue itu keren. Ya kita mikir ke depan. Ya kita perbaiki diri kita. Sopan. Ya. Budaya lah ya. Budaya timur, budaya Indonesia. Nah, keren. Ada nggak ya? Budaya Indonesia yang mana ya? Ada lupa. Iya bener, kayak sayangilah kedua orang tua mula, sekarang anak sama bapak bacok-bacokan. Bagaimana ceritanya? Iya. Lo lebih gila lagi loh. Bayangin, sekarang ini sering kali terjadi ya. Selingkuh tuh dengan sepupu suami. Yang kemarin dibacok itu sampai mati dua-duanya. Itu kan luar biasa mengerikan itu tuh. Mengerikan. Tetangga, misalnya istri tetangga selingkuh. Wah, ini menurut gua, dan itu tidak hanya terjadi di kota besar ya. Yang tidak mungkin selingkuh tuh lu dan. Alah, udah berhenti dulu. Saya bangga, saya rasa saya Indonesia. Kalian